Puji Tuhan, haleluya, kita akan kembali mendengarkan renungan singkat pada saat ini. Tapi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada hingga sampai detik siang hari ini, kami percaya itu bukan karena kekuatan, kehebatan kami, melainkan itu adalah atas belas kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau rapi hamba-Mu, Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, kami percaya itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Engkau berkati juga setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya mereka bukan cuma sekadar mendengarkan, tapi mereka akan mendapatkan kekuatan baru, mereka akan mendapatkan suatu hal-hal rema-rema baru dari kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, teman-teman yang berkati oleh Tuhan, pada saat ini saya percaya kalau kita masih ada, kalau kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan saat ini, itu bukan karena kekuatan kehebatan kita, melainkan itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Itulah sebabnya pada saat ini tanpa berlama-lama kembali kita akan belajar lewat renungan kebenaran firman Tuhan. Saat ini mungkin akan berbeda dengan tema-tema kita sebelumnya yang berbicara tentang berdampak. Nah, saat ini juga kita akan berbicara tentang tema kita, yaitu rendah hati. Nah, soal kerendahan hati ini adalah salah satu kata yang sering kali kita dengarkan. Rendah hati ini adalah salah satu sifat yang sangat disukai oleh orang lain. Tetapi rendah hati ini terkadang kita sulit untuk melakukannya. Terkadang di dalam setiap kehidupan kita sulit untuk merendahkan hati kita di hadapan orang. Tapi saya mau mengingatkan kita saat ini, dan kita akan sama-sama belajar. Mari kita buka nas kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Kita masih di dalam Injil Matius, yaitu Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-4. Sekali lagi, Injil Matius ayatnya yang pasalnya ke-18, ayatnya yang ke-4. Saya akan bacakan begini firman Tuhan. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Tema kita tadi yaitu rendah hati. Nah, sedikit mengulang bahwa latar belakang dari kebenaran firman Tuhan ini yaitu di dalam ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Artinya apa? Bahwa pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Mungkin ini juga adalah pertanyaan yang sering kali kita ungkapkan. Karena kenapa? Saat ini kalau saya mau bertanya, pasti tidak akan ada yang mau untuk tidak masuk ke surga. Saat ini pasti kita semua mau yang terbesar di kerajaan sorga. Saat ini tidak ada satupun manusia yang menolak yang namanya kerajaan sorga. Nah, makanya pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, siapakah yang terbesar di kerajaan sorga itu? Nah, kita akan lanjut di dalam ayat kedua. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat ketiga, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ada dua poin hal yang terpenting di sini, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, yang dimana pada saat murid-murid Tuhan Yesus bertanya, siapakah yang terbesar di kerajaan sorga? Tuhan Yesus menjawab, Tuhan Yesus memanggil anak-anak kecil dan menempatkan mereka di tengah-tengah mereka dan berkata, sesungguhnya kalau kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan mendapatkan kerajaan sorga. Artinya apa? Bahwa cara yang pertama untuk masuk kerajaan sorga, cara yang pertama untuk menjadi orang yang terbesar di atas kerajaan sorga yaitu pertobatan. Tapi kita tidak akan membahas yang namanya pertobatan, tapi di sini kita akan membahas yang namanya anak kecil. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu pun tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan mendapatkan kerajaan sorga. Artinya apa? Bahwa anak kecil bersifat atau memiliki sifat yang rendah hati. Dari mana kita tahu? Yaitu di dalam ayatnya yang keempat tadi. Di sana dikatakan bahwa dan sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Bahwa di sini kita diajarkan untuk menjadi seperti anak kecil. Lantas apa hubungannya dengan kerendahan hati yang akan kita bahas saat ini? Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, anak kecil adalah anak yang
rendah hati, anak yang mungkin tidak akan dianggap sama siapapun. Anak kecil adalah anak yang tidak dipandang, anak kecil adalah anak yang tidak tahu apa-apa. Nah, begitu juga dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan mengajarkan kita kalau kita mau menjadi orang yang besar di kerajaan surga, kita harus menjadi anak kecil yang memiliki kerendahan hati. Nah, di sini kita mengerti bahwa betapa pentingnya itu sifat kerendahan hati. Tapi seringkali di dalam setiap pribadi kita, seringkali di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita sulit untuk merendahkan diri kita. Seringkali kita lupa untuk merendahkan hati kita di hadapan orang. Justru pun yang kebanyakan yang kita lihat saat ini, ada banyak orang-orang yang meninggikan dirinya. Ada banyak orang-orang yang menyombongkan dirinya. Ada banyak orang-orang yang menggunakan jabatannya untuk menyombongkan diri. Mereka mulai melupakan Tuhan karena apa yang mereka punya. Artinya apa? Bahwa mereka tidak mempunyai kerendahan hati itu. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang mengatakan, bukan pribadi saya, firman Tuhan katakan kalau kita tidak akan menjadi seperti anak kecil itu, kalau kita tidak memiliki kerendahan hati itu, percayalah bahwa kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kembali saya katakan, bukan saya yang mengatakannya, tapi kebenaran firman Tuhan sendiri yang mengatakan pada saat ini. Artinya apa? Di sini kita akan mengerti betapa pentingnya peran dari kerendahan hati itu. Nah, kita buka dalam satu ayat yang akan mendukung tentang kerendahan hati ini di dalam Amsal. Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Sekali lagi Amsal ayatnya yang pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan begini firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Artinya apa teman-teman yang berkati oleh Tuhan? Ini adalah kebalikan dari rendah hati. Tadi kita belajar bahwa anak kecil adalah anak kecil yang akan memiliki sifat yang namanya rendah hati. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Anak kecil tidak bisa menyombongkan apa-apa. Nah, di sini di saat kita meninggikan hati kita, itu adalah awal kejatuhan kita. Kenapa sekarang kita seringkali melihat orang-orang gagal? Kenapa sekarang kita seringkali melihat orang-orang terjatuh? Kenapa sekarang kita melihat ada banyak orang yang hancur? Mungkin awalnya dia adalah orang yang tertinggi, orang yang terhormat. Tapi dengan berjalannya waktu, setiap apa yang dia punya hancur, setiap apa yang dia punya menghilang. Karena kenapa? Firman Tuhan yang mengatakan tadi di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 18 dikatakan bahwa ketinggian hati itu adalah mendahului kehancuran. Artinya apa? Bahwa di saat kita tinggi hati itu adalah awal dari kejatuhan kita. Nah, artinya apa sekarang teman-teman yang berkati oleh Tuhan? Saya mau mengajarkan kita, atau firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini untuk merendahkan hati kita. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang besar di kerajaan sorga, kalau kita menjadi orang-orang yang mempunyai kerajaan sorga itu, kembali saya katakan bahwa kita harus memiliki kerendahan hati. Selain pertobatan, kita juga harus memiliki kerendahan hati. Karena kenapa? Tuhan sendiri mengatakan kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan mempunyai atau kamu tidak akan menjadi orang yang terbesar di atas kerajaan sorga. Itulah sebabnya saat ini kembali firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tinggi hati itu akan mendahului kehancuran kita. Tinggi hati itu adalah awal dari kejatuhan kita. Tapi di saat kita memiliki kerendahan hati, di saat kita akan menjadi seperti anak kecil itu, kita akan mempunyai, bukan cuma sekadar mempunyai, tetapi menjadi orang-orang yang terbesar di atas kerajaan sorga. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kembali Tuhan ingatkan kami betapa pentingnya peran kerendahan hati itu di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Itulah sebabnya juga pada saat ini sebentar juga kami akan kembali melanjutkan setiap aktivitas kegiatan kami. Engkau berkati, Engkau sertai kami di sepanjang sisa hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri, tapi Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.